Oke teman-teman, di sini kita berdua akan membahas seputar kehidupan kampus, baik itu di kehidupan di kampusnya atau kehidupan di perantauan atau di kosan. Aku Sultan dan partner berbincang hari ini ada. Saya Dani, Di sini kita akan mengulik atau mengupas kebiasaan-kebiasaan mahasiswa tingkat akhir, tingkat akhir ya. dan kita akan cerita dari awal kita di Bandung atau masuk ilmu komunikasi di angkatan 21 ini. Jadi sekarang Adlan itu semester berapa? Aku semester 7 ya. Selama 7 semester ini, kesan pesan yang didapat selama di kampus dulu nih, di kampus dulu apa gimana? Selama tujuh semester ini sih ya ada senang sedihnya, jadi kayak oh ternyata kehidupan kampus tuh kayak gini. Contohnya aja misalkan eh ada kan kalau di sekolah menengah akhir atau pas dulu di SMA ya. Jadi si gurunya itu nyendokin gitu, Iya, iya. nyuapin nyuapin. Kalau di sini kan ya Nyari sendiri, ilmu nyari nyari sendiri. sendiri ilmunya, jadi kita lebih eksplor lagi, lebih bebas lagi, banyak gitu. Di semester berapa Bung Adlani sendiri merasa bahwa apa ya, tingkat keberanian atau kepercayaan diri selaku mahasiswa yang notabene sebagai perantau di Iya. kota Bandung, semester berapa sih yang di mana ngerasa masih apa, di titik bisa berdiri sendiri? Oke lah, sebulan awal 2 bulan awal sih, pas awal-awal di Bandung masih ngerasa eh, canggung, ingat orang tua, ingat rumah, ingat masakan ibu gitu kan. Di mana bayang-bayang itu lepas tuh di semester berapa sih? Oh, untuk ya itu masuknya sih ke mandiri ya. Jadi kalau udah merasa mandiri kayak gitu, kayaknya udah dari dulu juga udah nggak ini ya. Soalnya kan aku kan dulu di pesantren. Oh, pesantren Iya, iya. Jadi dari SMP sampai SMA. eh TK, SD, SMP, SMA. Tapi emang memang nggak full. Misalkan SD 6 tahun enggak, Oke. SMP 3 tahun enggak. Jadi total berapa tahun selama di pesantren dari TK Ada sampai sekitar SMA? 6 sampai 7 tahun. Itu udah termasuk TK, SD, Udah semua itu TK, SD, SMP, SMA. Jadi untuk masalah misalkan kemandirian. kemandirian ya udah mumpuni lah, udah cukup. Kalau untuk di kampus sendiri, pernah gak ngerasa bahwa di kelas dimana kita duduk untuk belajar ngerasa aduh sepi banget, gak ada yang dikenal gitu, pernah ngerasa gak? Dan Wah, itu di semester berapa gitu ngerasa bahwa kok gak ada yang kenal sama sekali gitu, satu pun gitu? wah, sering itu, sering, sering, Sering. sering. Mau dari semester, soalnya kan semester 1 sampai semester 2 kan ngasub ya. Jadi pas semester 3 mau semester semester apapun, semester yang manapun Selalu ngerasa gitu. selalu ngerasa kayak gitu. Jadi ada beberapa misalkan semester 3 Iya, mata kuliah A, kadang nggak ada temen, jadi males iya, kan. iya. Apalagi kan kebagian jadwalnya jam 7. Setuju. Ngantuknya pasti kan. Ngantuk pasti. Untuk ngatasin hal itu gimana caranya, atau kita memberanikan diri misalkan di satu kelas sih kok gak ada yang kenal sama sekali, ngatasin itu dengan cara kita dalam tanda kutip terpaksa eh, apa ya, kenalan, atau emang udah dipendam aja bodo amat, cuek, yang penting kita masuk kelas dapat ilmu, duduk aja bodo amat gak ada yang kenal, atau dengan memberanikan diri menyapa gitu? Oh. Nah, sebenarnya kalau aku sih ya lebih ke cuek sih. Jadi Oke. ya sebenarnya memang memang lebih bagus kan, lebih bagus berinteraksi sama yang lain kan. Soalnya kan di saat eh, mau bikin kelompok atau apapun Gak ada kenalan kan. nggak ada kenalan. Nah, karena emang aku orangnya lebih enakan kayak gitu, jadi pakai cara yang udahlah, Yang cuek aja. cuek aja udah. Mau ini ya udah, yang penting dapat ilmunya, beres, udah. Tapi untuk kendala kan tadi Bung memilih untuk bodo amat cuek aja gitu, nggak memilih untuk memberanikan diri menyapa teman di kanan kiri, kan efeknya nanti di saat ngerjain tugas lah, apalagi tugas kelompok,
kan tadi memilihnya untuk tidak menyapa orang lain. Jadi ada kesusahan ya di saat nyari anggota kelompok untuk kerjain tugas, sedangkan kenal juga belum gitu. Sangat-sangat lumayan lah, ada struggle-nya, ada kesusahan tersendiri. Jadi biasanya sih kalau yang saya alami dari semester kemarin tuh, Iya, kalau ada kelompok ya saya diem diem. Nah, nanti nanti kan ada orang-orang yang dia juga nggak membutuhkan gitu. yang antara membutuhkan dan juga dia tuh Sama-sama kebingungan. iya nggak dapet. Jadi Bung lebih memilih menunggu orang-orang yang dalam artian kebingungan karena kemarin jadi Iya, anggota kelompok, dia juga sendiri belum dapat, iya, akhirnya gabung-gabung juga iya, gitu. iya, ya meskipun minusnya banyak gitu Iya, kalau iya. kalau dengan cara kayak gitu Iya. kan. Tapi selama 7 semester ini Bung Adani sendiri gitu udah nemu beberapa berapa karakter sih di lingkungan kampus ini yang notabene orang-orangnya tuh misalkan minta bantuan tugas aja dia jutek gitu, gak balas. Ada orang lagi yang karakternya tuh ramah, super ramah banget gitu, tanpa kita minta bantuan pun dia menawari sendiri gitu. Untuk Bung Adanya sendiri lebih ke nemuin karakter yang mana sih di antara itu orang-orang itu, Oh, ada. sering yang dapat yang jutek kah atau yang sering dapat yang ramah kan gitu. Sebenarnya sih kalau untuk kasus itu 50-50 sih ya. Jadi maksud 50-50 itu dapatnya ya ada 50 yang jutek, 50 yang Ramah. bagus, ramah gitu. Nah, untuk karakter-karakternya itu ada yang saya temuin itu paling satu yang tadi yang jutek kan, Jutek banget. yang jutek banget, yang mau mau di grup koar-koar, ini ada tugas ini udah deadline Gak ada sehari respon. lagi nggak ada respon, mau gimana gimana pun nggak bakal ada respon. Yang kedua itu yang ya responnya ya seadanya aja, ya udah gitu. Ini misalkan di chat hari Rabu, dibalasnya hari Siap. Minggu. Nah, gitu. Ada yang ketiga yang agak lumayan dari yang sebelumnya, dia nggak responnya ya nggak terlalu intensif, namun pas bagian eh, Kerja 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 bagus ya, kerja bagus. bagus. Tadi kan soal personal orang-orangnya gitu, karakternya ada yang gimana-gimana. Untuk Bung Adanya sendiri, pernah gak ngerasa bahwa sebagai seorang perantau gitu, ngerasa bahwa sakit gak ada yang peduli, jauh dari orang tua, satu-satunya yang bisa mengobati diri yang diri kita sendiri gitu. Iya, iya, iya. Pernah ngerasa gak bahwa kita tuh ternyata sesendiri itu gitu, di kota ini? Kalau untuk itu sering ya, soalnya kan saya orangnya termasuk yang si fisiknya itu lemah. Eh, jadi kadang ada penyakit misalkan tipes lah, tipus apalah gitu namanya. Terus kadang juga kan kalau mumet banget abis tugas atau apa tentang kampus, nah pusing kan Iya. jadinya, jadi bisa juga kan jadi sakit kan, atau gara-gara begadang ini tugas sakit kan, tipes tadi sering itu. Jadi Oh, sering banget. sering banget, Jadi makanya selalu siap sedia obat per perobatan gitu. Bung sendiri kenapa memilih Ilkom? alasan memilih Ilkom sendiri lebih ke bukan karena dorongan orang tua ya, lebih ke emang niat niat awalnya masuk Ilkom tuh karena ngerasa bahwa jurusan ini tuh penting menunjang eh, kerjaan kita ke depan. Karena tanpa kita sadari Ilkom tuh atau komunikasi itu tuh sepenting itu gitu. Mau nanti kita kerjanya kemana, si komunikasi itu pun gak akan sampai pernah hilang gitu. Pasti dipakai di mana-mana. Iya, ya, betul. Sedangkan kedokteran gitu, kedokteran atau apa itu kan segmented, Iya, iya. hanya dipakai di rumah sakit atau apa. Sedangkan kita Ilkom bisa masuk ke Pemda, bisa masuk ke instansi atau apa Iya, iya. gitu. Kedokteran pun kan Bisa bisa jadi jadi humas. humas. Iya, iya. Nah, struggle-nya atau kesusahan-kesusahan di Ilkom sendiri apa menurut Bu? Misalkan dari bukan kampusnya ya, maksudnya dari kan kalau teknik kan ada hitung-hitungannya, Iya.
Kalau untuk seni kan tahu sendiri kan harus sejago itu. sejago itu kan, harus seluas apa ya. Nah, Bung sendiri apa gitu? Kalau di Ilkom sendiri, saya lebih ngerasa bahwa terkadang bahwa ironis Indonesia gitu gini masalahnya, kita sebagai sesama anak Ilkom gitu, yang notabene harusnya selama itu harusnya, Ya, yang sering terjadi fakta di lapangannya, kita duduk sebelah sebelahan aja di kelas misalkan, jangankan radius 5 meter dari kita, teman sebelah kita aja kanan kiri gak kenal, sebenarnya gak kenal kan. iya, iya. Yang disebut ironis itu tadi, yang harusnya kita anak Ilkom tuh minimal lah sama teman kanan kiri itu kenal gitu, sedangkan orang-orang di sini kebanyakan lebih kecuek lah, bodo amat gitu. Itu sih yang lebih ngerasa kok gini, kok harusnya gini loh gitu, kok gini gitu. Nah, menurut Bung kenapa bisa jadi terjadi kasus seperti itu? Apakah karena demografis kan, maksudnya apakah karena ini perkotaan kan, perkotaan kan biasanya kan individualis, ya udah masing-masing gitu, ataukah karena apa gitu, ada yang kelihatan sama Bung? Lebih ke mungkin tadi yang ke satu lebih ke apa ya, karena demografis Ya, mungkin ya, orang-orang kota lebih ke ngerasa masing-masing lah, ya, dulu gua gitu ibaratnya. Tapi terlepas faktor demografis itu sendiri, kan kita notabene anak Ilkom nih ya, ya, cukup disayangkan mungkin. ya, oh iya, iya, Heeh. ya, ya, Eh, harusnya kan, harusnya harusnya gitu kan, secara itu kenal minimal lah teman duduk kita di kanan atau di kiri, tapi yang terjadi lebih ke ya dia fokus nyimak dosen gitu, sedangkan teman di kanan di kirinya pun dia gak tahu siapa gitu, orang mana gitu. Sedangkan itu minimal ya tahu gitu, iya, ya, meskipun seenggaknya kita namanya lah ya, ya, iya, iya. meskipun nggak berteman dekat atau niat untuk bersahabat atau enggak gimana. Oh, iya. Nah, ini lagi, aku kan lagi ini, aku nggak lagi bingung nih, Ya, lulusan Ilkom tuh nanti tuh jadi apa itu nggak? Saya kan kalau kalau sarjana tekniknya kayak gitu udah jelas tahu lah, jelas, udah jelas gitu. sedangkan kau masuk kemana-mana gitu. Iya. Nah, sedangkan Ilkom kayak terlalu menyebar, jadi bingung Bingung gitu itu. bingung. Sebenarnya Ilkom tuh bisa apa aja? Yang saya tahu sendiri gitu ya, Telkom tuh bisa di pertelevisian, bisa jadi humas atau VR juga di sebuah instansi atau kelembagaan, bisa juga jadi konsultan, bisa juga jadi jurnalis, dosen, dan menjadi seorang marketing juga gitu kan. Kita sedikit banyak belajar soal marketing komunikasi juga kan. Iya, iya. Jadi emang benar sih, karena Ilkom banyak, bukan cabang sih, bisa kemana-mana itu tadi. Semakin banyak cabangnya semakin kita bingung Iya, nanti kita semakin mau banyak kemana sih pilihan. gitu, Nah, mau itu kerja dia. kemana, minatnya kemana gitu. Tapi Iya. untuk Bung sendiri lebih ke minat kemana di antara itu yang tadi? Kalau aku sih ya lebih realistis, maksudnya realistis tuh jadi misalkan emang keinginan, Iya. inginnya yang di belakang layar, Iya. back office, jadi nggak suka terlalu di depan layar kan, Yang di misalkan kantor gitu. ya di yang di kantoran gitu, nggak suka yang di jadi Iya, presenter iya. kah, yang apa kah. Nah, tapi kalau memang rezekinya ya gitu ya, ya udah dijalanin Apa aja. boleh buat Iya, gitu. aku boleh buat. Kalau kata orang Sunda mau bakat, Oh iya. bakat kumutu. Benar. Tapi untuk niat sendiri sekarang gitu kan, apalagi udah di semester akhir juga, yang paling niat hanya sebatas tadi merencanakan diri sebagai seorang yang berada di belakang layar, atau emang ada rencana lain gitu yang dipersiapkan sekarang selain itu tadi? Nah, kalau untuk plan B-nya, kalau enggak enggak itu ya berarti saya buka usaha, usaha online shop. Sekali sembari sembari juga sama eh saya kan dulu kan Bung, kerjain kopi juga, Oh, jadi barista. jadi Oh, barista. Jadi harus ngobrolnya berapa harus berapa lama? kalau sama sekarang sih kayaknya udah 6 tahun deh. Oh, sekarang sambil kerja di barista. Sambil- Iya, di sama di kafe mana? ada di kafe PVJ ke sana tuh, namanya tuh apa ya? Seri jadi.
karantina bukan Sari Jadi, suka suka jadi. suka jadi Iya, kalau nggak suka salah itu jadi. namanya ya, suka jadi. Nah di situ Tantangannya kuliah sambil kerja gimana coba? Apa yang dirasain, lebih ke susah membagi waktu atau emang kesiksa karena rutinitas itu tadi, atau wah gimana? itu lebih ke ini sih Bung ya. Pertama pasti ngebagi Waktu. waktunya ya. Jadi kan si waktu yang di kampus itu kan emang emang harus Iya, memprioritaskan iya jelas sih. si kampus. Nah, untuk yang di ini sekunder kan. Iya, Nah, jadi kalau ada si kampus kan kadang ada misalkan kerkom nih, iya, kerja kelompok nih di mana yang memang harus gitu iya. misalkan harus kerja kelompoknya tuh yang berat-berat kayak syuting Iya. lah atau apa yang harus datang. Nah, ini bingung gitu. Jadi jadwal Harus prioritas yang mana antara kerjaan dan si kerkom itu tadi, iya, soalnya ini udah keluar jadwal. bertabrakan kan. Iya, bertabrakan jadinya. Wah, itu lumayan sulit juga. Kesimpulan untuk kuliah tadi, kan antara kerja dan kuliah. Kalau untuk kuliah sendiri di semester 1 sampai semester 7, yang bisa Bung Adani simpulkan apa coba di Ilkomnya? Oh, Waktu itu iya, udah, kita tuh seakan hanya dapat, sebenarnya hanya dapat salah satu apa sih, materi ini gitu, yang paling pentingnya apa gitu. kalau dari aku sih Dan yang satu paling dari semester 1 sampai 7 tujuh. itu yang paling dapat itu kebanyakannya paling tentang media media Ya, sosial terus bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, yang bijak gitu ya kan. gitu terus bikin konten-konten Iya, dan kayak gimana sih iya, sebenarnya konten itu bukan hanya apa videoin jadi konten oh enggak iya, kan harus ada konsepnya lah ya nah di belakangnya kayak iya, gitu nah terus gimana caranya berani iya, berani ngobrol gitu berani ngobrol di depan kah atau berani kenalan sama orang-orang iya, baru nah kayak gitu nah itu dari pandang iya. pandang aku sih ya Bung ya nah untuk Bung sendiri selama 1 sampai 7 ini apa sih yang Bung dapat dari ini apa yang Bung dapat apa yang Bung paling membekas gitu di selama di sini. Yang paling membekas tuh kalau Bung sendiri kan tadi lebih ke soal berkonten atau bermedia kan. Ya. Kalau saya sendiri lebih ke yang paling membekas yang sekarang, eh, di mana kita praktek ke depan, maju ke depan untuk berpidato misalnya gitu, atau bercerita. Itu saya dapat di mata kuliah public speaking sama komunikasi retoris. Oh Itu yang iya paling iya saya suka gitu. iya iya. Tapi untuk Bung Andri sendiri, saya mau nanya gitu, pesan-pesan untuk adik-adik maba 2025 nanti, meskipun masih jauh ya, Ya mesti. apa pesannya sih? Pesannya sih Apalagi mau mesti kau kesini. oh, kalau untuk ini sih pesannya apa ya? eh Perhatiin lah eh kalau dosen kalau dosen lagi menerangkan Iya, materi itu bukan hanya dihafalkan tapi harus dipahami iya juga kan betul. harus dipahami terus banyak-banyakin berinteraksi sama orang kan biar apa namanya tuh mengasah skill komunikasinya tadi si ilmu komunikasinya tadi terus apalagi ya paling udah sih dari aku sih kalau Bung sendiri gimana kalau Untuk maba, ya untuk bapak nanti pilihlah jurusan sesuai minatmu, apalagi kemampuanmu gitu. Karena banyak di luar sana yang menentukan jurusan karena campur tangan orang tua gitu. Misalkan ya D atau K, misalkan masuk hukum aja gitu. Sedangkan si anaknya itu gak suka gitu. iya iya Makanya pesannya untuk maba 2025 nanti, pilihlah jurusan sesuai bakat dan keinginan. Mungkin Bu Adani, kita udah di penghujung acara. iya iya Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya.
Terima kasih juga untuk Bung sendiri udah Iya, sharing lah sharing-sharing lah gimana apa pandangan. pandangan pandangan dari Bung sendiri, pandangan dari aku sendiri ya. Terima kasih banyak Bung Andani. Semoga kita ketemu di lain waktu. Ya, Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. terima kasih.